Ya menurutku sih ya There Will Never Be Another Penjaga Hati lah. Itu lagu ya udah itu aja penjaga hati gitu. Dibikin kalau kita maksain ekspektasi kita sendiri malah ntar satu malah sakit hati, kedua juga ya nggak mantap lagi rasanya gitu. Dan albumnya ditutup sama Bersimpuh gitu. Bersimpuh itu aku ngomong sama Tuhan gitu kayak ya vertikal banget lah gitu. Bahwasannya aku tuh sebetulnya ya sudah nggak bisa, ya udah lemah aja lah gitu, pasrah aja mau gimana gitu. Dan aku nggak ketemu komen jahat sih, aku nggak tahu, aku harusnya ketemu sama komen yang jahat sih menurutku gitu. Karena pasti ada yang bisa aku perbaiki gitu. Justru ketika orang terima-terima aja kok kayaknya aneh ya gitu, aku malah gitu sih. Hai Bella, welcome to Pop Bella Sign In bareng aku Niken Ari dan sekarang sudah sama Nadif. Yeay. Halo Bella. Nah Nadif nih, terima kasih udah datang ke kantor Pop Bella. Terima kasih banyak sudah boleh main ke Pop Bella. Ya. Gimana nih di tahun ini kan banyak banget festival musik, banyak banget konser. Kamu udah berapa kali tampil di tahun ini sampai pertengahan tahun ini aja? Berapa ya? Ya beberapa kali lah. Ratusan nih. Nah, ya alhamdulillah manggung berjalan lancar terus sih. Jadi ya. Oke. Nah, di tahun ini tepatnya tanggal 21 Juni kemarin Nadif tuh baru rilis album perdana, album full. Betul, perdana. Namanya Nadif. Nah, gimana sih perasaannya nih ketika mau rilis? Aduh deg-degan kah atau takut nggak diterima atau gimana? Ada perasaan deg-degannya. Mungkin seminggu sebelum rilis album. Tapi pas waktu 24 jam menuju albumnya rilis ya sudah biasa lagi sih rasanya. Ternyata begitu kita mau keluarin albumnya, ya kita punya kepala pas waktu itu setidaknya aku mikirnya ya udah ini buat orang banyak gitu, udah bukan punya aku lagi lah gitu. Jadi aku karena aku tahu udah buat orang, jadinya kita lebih tenang gitu, nggak deg-degan lagi sih, aman aja sih. Nah di album bukan album sih single kamu yang sebelumnya penjaga hati itu kan sangat viral ya di sosmed, banyak nih yang pakai buat video-video mereka. Sebenarnya lagu yang viral itu bikin kamu pressure nggak sih buat ngerilis album, ngerilis karya lagi? Kayak aduh takut yang ini nggak viral atau gimana? Iya. Aku berusaha mengesampingkan pikiran-pikiran seperti itu. Menurutku bijaksananya ya kita taruh ekspektasi yang rendah ke rilisan berikutnya, which is this album Nadif gitu. Karena ya menurutku sih ya There Will Never Be Another Penjaga Hati lah. Itu lagu ya udah itu aja penjaga hati gitu. Dibikin kalau kita maksain ekspektasi kita sendiri malah ntar satu malah sakit hati, kedua juga ya nggak mantap lagi rasanya gitu. Justru ketidakpastian lagunya diterima atau enggak, itu yang justru bikin aku jadinya mau invest time and energy lah untuk album ini gitu sih. Karena ketidakpastian itu jadinya aku harus kerjain terus kan albumnya gitu. Terus kenapa sih milih nama Nadif buat albumnya? Kenapa milih self-title? Kayaknya sesederhana ini benchmark gitu. Album perdana yang menceritakan proses percepatan pendewasaan Nadif, terutama di tahun lalu. Dan Nadif itu artinya bersih bahasa Arabnya. Jadi semoga namanya doa. Albumnya bisa diterima sama banyak teman-teman aja sih. Gitu. Nah, ini kan katanya albumnya itu menggambarkan berbagai fase kehidupannya Nadif.
Terus boleh ceritain lebih detail nggak sih tentang fase-fase emosional yang ada di album ini? Mungkin kita startnya dari track 1. Track 1 itu judulnya Tulis/Terapi. Jadi sebetulnya aku nulis lagu tentang nulis sih sebetulnya, sesederhana itu. Untuk menulis adalah medium terapinya Nadif lah, gitu. So, form of self care. Kayak sedikit banyak nulis lagu tuh kayak journaling, and membantu banyak gitu. Kemudian ada tiba-tiba Jumat lagi. Tiba-tiba Jumat lagi itu aku merasa nggak memaknai hari, nggak memaknai waktu gitu. Jadi apa-apa tuh nggak dijalani pakai hati lah. Jadi kesannya cepet gitu ya. Sementara kita sebagai manusia, sebagai human being itu kan pengen punya rasa menang setiap harinya. Oh, kita sudah melakukan ini. Kita sudah melakukan ini, rasanya penuh gitu. Nah, itu tuh mungkin di tahun 2023, mungkin late 2023 itu aku nggak merasa begitu. Jadi ya udah, hari lewat aja, kita tabrak aja setiap hari. Kemudian ada penuh, ada sesuatu, ada jatuh cinta lagi, ada penjaga hati. 4 lagu itu ya bicara soal romansa di usia muda. Ya, 18 ke 25 tahun. Cinta-cintaannya mereka, kecewanya mereka. Kecewa tuh ada di lagu Sesuatu. Jatuh cinta lagi ya segampang judulnya aja. Orang lagi geli-geli perut, lagi kasmaran, ya. Gitu. Jadi dan albumnya ditutup sama Bersimpuh gitu. Bersimpuh itu aku ngomong sama Tuhan gitu, kayak ya vertikal banget lah gitu. Bahwasannya aku tuh sebetulnya ya sudah nggak bisa, ya udah lemah aja lah gitu, pasrah aja mau gimana gitu. Itu. Kenapa lagu Jatuh Cinta Lagi ini jadi lagu utama di album ini? Karena menurutku baik untuk membagikan rasa yang kayak bahagia gitu sih ke orang. Ya, jadi kenapa aku pilih jadi focus track? Karena ya gitu sih. Karena maksudnya kita lagi kasmaran. Jadi enak buat kita ngomong dan cerita ke orang-orang. Menarik sih, kan sekarang tuh lagunya tuh kebanyakan soal galau, soal cegil, buat yang cewek-cewek rata-rata gitu. lagunya suka soal cegil. Di Popbella banyak cegil, enggak? Enggak. Dan ini lagunya tuh romantis gitu. Sebenarnya pas milih lagu ini buat jadi focus track, apakah kepikiran ke sana kayak aduh biar beda nih dari yang pasar lagi rame gitu, atau gimana? Enggak juga sih. Galau. Ya tipikal aja sih, maksudnya Nadif. Orang tuh mungkin sedikit banyak yang tahu Nadif itu ya sad boy lah. Gitu kan. Mungkin stigma atau pandangan orang ke Nadif tentang itu pun nggak mau aku bantah gitu. Tapi tetap kita keluarkan sesuatu yang mungkin bisa diterima lebih banyak sama halayak aja sih. Gitu. Jadi nggak serta-merta melulu galau. Ada lagu galau di album Nadif gitu. Makanya jangan lupa untuk dengerin semuanya. Album Nadif ya. Nah, terus kan di sini bekerja sama dengan Petra Sihombing dan Mika Angelo. Betul, ada Ibnu Dian juga sebagai produser, jadi ada 3 orang. Oh, Ibnu Dian juga. Nah, gimana sih prosesnya ketika kamu tuh ketemu nih sama orang-orang ini? Pada akhirnya kayak, yuk kita bikin bareng, atau kamu bilang minta tolong dong bantuin gitu, atau gimana? Kalau sama Petra, pertama kali itu kerja bareng 2023. Rekam Penjaga Hati sih, bulan Mei 2023. Terbang ke Bali, ke Ubud, ke tempatnya Petra. Kita nggak ada ekspektasi apa-apa sih sama lagunya bakal seperti apa gitu. Aku cuma kirim voice notes ke Petra gitu, beberapa demo. Tapi dari situ aku ngerasa kayaknya dia bisa amplify aja sih apa yang aku punya di kepala.
tertranslate lah. Ya gitu sih, jadinya proses kerja barengnya tuh enak gitu. Kita janjian di studio jam 11, masuk studionya jam 3 gitu. Karena ngobrol dulu, makan siang ngobrol, makan siang ngobrol gitu. Jadi nggak berasa kerja. nggak berasa kerja, betul. Oke. Itu sih Betul. gitu. Nah terus apa sih yang ngebedain album Nadif dengan Wonder in Time? Wonder in Time itu full bahasa Inggris. Album Nadif tentunya bahasa Indonesia. Kenapa? Sesederhana penyampaian itu kayaknya lebih mudah. Karena kan albumnya ini banget ya, maksudnya personal yang menggambarkan perasaan Nadif, especially di tahun 2023 gitu. Kalau Wonder in Time itu bahasanya apa ya? Kayak EP Cinta Monyet gitu lah. Iya, si anak kecil dulu. Tahun 2022 rilisnya, tapi lagu-lagunya ada tulisan dari 2015. Pas masih SMA kelas 1. Jadi masih banyak lagu-lagu yang kalau dipikir-pikir bukan kenapa dirilis itu maksudnya. Kok bisa ya dulu anak kecil nulisnya gitu. Gitu. Iya, tapi kalau album Nadif ini kayak seperti aku bilang di awal, ini proses percepatan pendewasaan Nadif. Jadi mendewasa aja sih, cara pandangnya beda aja sih gitu. Pas dibaca lagi liriknya geli nggak? Waktu itu kok nulis kayak gini sih gitu. Iya, perasaan gelinya ada, tapi kalau dipikir-pikir itu kan part of the process ya. Jadi kita hargai juga. Itu berusaha untuk ngingetin diri sendiri, oh ya, lu dulu masih begitu gitu, kocak aja gitu. Toh kalau dibawain live manggung seru. Jadi kayak Nah, selama proses rekaman di album Nadif ini, ada nggak sih lagu yang paling susah atau nggak yang kok gue nggak dapet ya oke-nya, jadi diulang lagi atau ada nggak? Apa tuh maksudnya? Lagu yang paling sulit waktu rekaman di album Nadif? Bersimpuh sih, soalnya rekamannya sambil nangis. Oh ya? Iya, maksudnya kita berusaha gini, kalau misalnya setidaknya aku berusaha untuk sesensitif mungkin ketika lagi mau rekam lagunya, berusaha memposisikan diri kita di fase yang ada di lagu itu gitu. Itu dan bersimpuh tuh itu karena maksudnya ngerasa ngomong sama yang di atas gitu. Jadi studio memang aku gelapin gitu. Jadi kita bikin ambience yang memang mendukung cerita lagunya gitu sih. Gitu. Kayak bersimpuh sih paling susah. Sama tiba-tiba Jumat lagi. Tapi itu satu take aja atau nggak berkali-kali lah. Kita 2 shift malah. Kalau tiba-tiba Jumat lagi itu 2 shift. Berarti 14 jam, 2 hari yang berbeda ya. Wow. Iya, KO juga sih. Habis itu suaraku habis 3 hari. Oke. Nah, terus ketika albumnya dilempar ke publik, gimana nih tanggapan para penjaga Nadif terhadap album ini? Tanggapannya, alhamdulillah responnya baik. Kalau ada yang feedback yang gimana juga aku nggak terlalu nanggepin ya. Iya, oke, aku terima kasih. Gitu. Jadi menurutku nggak ada yang terlalu, dan aku nggak ketemu komen jahat sih. Aku nggak tahu. Aku harusnya ketemu sama komen yang jahat sih menurutku gitu. Karena pasti ada yang bisa aku perbaiki gitu. Justru ketika orang terima-terima aja kok kayaknya aneh ya gitu. Aku malah gitu sih. Tapi bener kan nama fanbase kamu penjaga Nadif? Iya betul. Karena memang aku tuh perlu dijagain. Iya. Jadi kenapa? Jadi nama itu ada doa ya. Supaya yang jagain Nadif banyak, yang denger Nadif banyak. Jadi kita pakai namanya penjaga. Lucu sih itu. Iya. Terakhir nih, setelah album ini keluar, apa sih harapanmu terhadap musik tanah air? Wah, apa ya harapannya ya? Semoga lebih banyak ruang aja sih untuk teman-teman musisi yang lagi striving kayak aku misalnya, untuk memperkenalkan lah karya-karyanya ke lebih banyak orang gitu. Ini itu aja sih sebenarnya, karena kalau dilihat sebetulnya industri kita ini sudah baik. Gitu benar. Oke, sekarang silahkan promo albumnya. Hai Bella, aku Nadif Basalamah.
Terima kasih sudah nonton obrolanku sama Niken. Jangan lupa untuk dengerin album Nadif. Sudah tersedia di seluruh digital streaming platform favoritmu. Sampai jumpa. Oke, ini kan sign out. Bye-bye.